Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nggak ada suaranya ya? Ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wila. Amma ba'du, kepada jamaah kuliah subuh Masjid Ar-Rayyan. Ar-Rayyan adalah nama pintu surga yang artinya luas, tidak sumpek. Ar-Rayyan artinya juga bisa kita artikan ruangan yang sejuk, di mana kita di situ terasa nyaman, tidak merasa haus dan lapar selama-lamanya. Pintu surga ini disiapkan untuk orang-orang ahli puasa, termasuk MC kita. Saya aja belum bisa melaksanakan puasa Nabi Daud. Kejauhan Nabi Daud mah. Tapi beliau sudah bisa melaksanakan. Kenapa orang-orang yang berpuasa dikasih pintu spesial, pintu surga namanya Ar-Rayyan? Karena dia sudah berkorban lapar dan haus di dunia. Makanya kalau begitu dia masuk nanti di pintu Ar-Rayyan, tidak lagi merasakan lapar dan haus atau dahaga. Barang siapa yang sering masuk Masjid Ar-Rayyan, insyaallah lapang dadanya. Amin. Insyaallah terasa sejuk dan nyaman. Amin. Insyaallah dia tidak akan merasakan haus dan lapar selama-lamanya. Amin. Insyaallah di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cakep juga namanya nih ya. Temen, lampunya hilang tuh di depan. Yang saya hormati yaitu Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rayyan, Bapak Haji Syamsul beserta jajarannya, yang tadi menjemput saya karena di pondok ada acara.
Ada tenda, kemungkinan ini habis subuh juga langsung dipasang tendanya karena nanti ada wisuda santri dan pelantikan pengurus baru. Jadi saya minta dijemput. Kalau nggak dijemput, gue rencananya saya mau bawa motor impor Vespa, ya, buatan Italia dan Jepang mulu. Pak Haji Saryono nongol ya. Karena itu saya doakan Pak Haji Saryono, Pak Haji Iman yang jemput saya panjang umur, banyak rezekinya, bisa kawin lagi. Sekarang jangan di belakang. Takut. Takwa ya. Takut sama yang tua. MC kita Bapak Haji Suyanto yang dapat gelar baru dari saya, burung hudhud. Karena kemana aja nyampe ngasih kabar, tapi kabarnya kabar yang baik. Termasuk besok saya khutbah di Akasia ya. Akasia itu juga yang ngasih kabar, ya ini burung hudhud. Pak Haji Busro ya. Yusra, iya. Mudah-mudahan burung hudhud ini gak pernah lelah menjadi penghubung kebaikan. Amin ya robbal alamin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena bukan anak sekolah, tapi insya Allah kehadiran kita pada pagi hari di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, kita dicatat oleh para malaikat Allah, baik malaikat siang maupun malaikat malam, yang menyaksikan kehadiran kita di masjid ini, dilaporkan kehadirat Allah, dan kita dicatat sebagai ahli ibadah. Amin ya robbal. Itulah keuntungannya orang salat subuh berjamaah. Para jamaah sekalian, sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, mari kita bacakan doa Fatihah kepada saudara-saudara kita jamaah Masjid Ar-Royan yang dulu duduk sama-sama dengan kita, tapi sekarang sudah ada alam berbeda, yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka ini yang sudah masuk alam barzah, mudah-mudahan karena kita seiman dan seagama dengan ketulusan kita, mudah-mudahan doa ini sampai kepada mereka. Amin ya robbal. Kita doakan para jamaah kita yang telah tiada, Masjid Jami Ar-Royan dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya, arwah mereka diterima di sisi Allah atas rahmat dan ridhonya. Yang pertama almarhum Haji Edi Sukarna bin Haji Sutang. Yang kedua almarhum Haji Sutaji bin Sikas Suwarno. Yang ketiga Haji Pendi Sungkawa bin Sukardi. Yang keempat yaitu almarhum Subianto bin Sadikun Cipto Sumarto. Kemudian almarhum Haji Samsudin bin Pulan. Kemudian Haji Ubaidillah bin Pulan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa wasi madkhalahum wa akrim nuzulahum. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, kita masuk kepada materi kita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan haji,
Kata orang Cipondo zaman dulu mah nggak kenal Zulhijjah. Apa itu Zulhijjah? Bulan haji. Zulqa'dah nggak kenal, ibu saya aja nggak kenal. Bulan Apit. Orang dulu nyebutnya bulan Apit. Ya, bulan haji. Di bulan Zulhijjah ini, bulan Zulhijjah ini ada dua peristiwa besar. Yang pertama, disyariatkannya akan ibadah haji. Yang kedua, yaitu disyariatkannya ibadah kurban atau udhiyah. Sebetulnya dua ibadah ini kalau kita lihat dari konteks sejarah itu termasuk syariah qadimah, termasuk tuntunan ibadah atau syariat yang sudah sangat tua. Namanya syariah qadimah. Qadimah itu qadim artinya lama. Misalnya ibadah kurban. Ibadah kurban ini kalau kita lihat dari konteks sejarah, dasar-dasarnya terkait dengan sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Begitu ya? Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dasar ini sudah ada sejak peristiwa Nabi Ibrahim di saat mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih atau mengorbankan putra sematawayang kesayangannya Ismail. Tapi karena Nabi Ibrahim ini ikhlas, tulus, bayangkan lupa, yang disembelih itu bukan kambing, tetapi anak yang boleh kepengen nunggu bertahun-tahun. Itu pun diberikannya oleh Allah setelah Nabi Ibrahim sudah lansia. Kemudian begitu lahir Nabi Ismail alaihissalam, sedang lucu-lucunya dapat perintah dari Allah disuruh sembelih. Saya tanya kadang, ibu-ibu dulu dah. Ibu-ibu kan paling sayang sama anak, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita coba ibu lihat, kalau jajan bakso, ibu minum airnya doang, kuahnya doang. Bakso buat anak, biarin emak kuahnya aja asal nyobain. Nah kalau kita, yang penting gua dulu. Lihat kalau kondangan ibu-ibu itu, buat tasnya gede-gede, besar-besar. Betul gak? Iya. Kenapa itu? Begitu habis makan pulang tangan kelayaban tuh. Gue masuk buat apa? Apa buat dirinya? Bukan ibu mak, buat anak dan suami. Dan suami malah. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang curhat ini. Luar biasa. Tapi apa kemudian Siti Hajar itu menolak setelah disampaikan oleh Nabi Ibrahim bahwa ini perintah Allah? Ternyata tidak. Wahai istriku, ini dapat perintah dari Allah bahwa putra kesayangan kita yang sematawayang harus dikorbankan. Siapa yang memerintah? Allah. Silakan. Coba kalau anak kita begitu. Coba kalau bini kita begitu. Wahai istriku sayang, dapat perintah dari Pak Haji Suyantno bahwa anak kita disuruh sembelih. Kenapa harus anak kita? Beliau aja sembelih. Galakan dia. Iya, kalau perlu bapak aja, kenapa anak maka disembelih? Kan begitu ya. Kalau bini kita nggak bakal sanggup, betul nggak ya?
termasuk istri saya nggak bakal sanggup memotong anak, betul nggak? Tapi Nabi Ibrahim, tapi istrinya Siti Sarah, Siti Hajar ya, Sarah mah bini tua ya. Kemudian juga termasuk putranya Ismail, begitu dengar bahwa ini perintah Allah, siap laksanakan tanpa reserva. Akhirnya Nabi Ibrahim sampai detik terakhir tidak tergoyahkan niatnya untuk melaksanakan perintah yang luar biasa ini. Mungkin kalau kita mau perintah gila ini, ya, iya. Karena siapa yang memerintah? Allah. Maka Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Karena sampai detik terakhir itu golok atau pisau apalah jenisnya masih tetap ada di leher Nabi Ismail alaihissalam. Maka akhirnya diselamatkan oleh Allah, ditariklah Ismail ke belakang, diganti dengan kambing domba dari sorga. Akhirnya alhamdulillah dengan ketabahan, ketulusan Nabi Ibrahim dan keluarga melaksanakan perintah Allah, akhirnya kita terselamatkan, tidak menyembelih anak kita, tapi cuman seekor kambing atau domba. Alhamdulillah. Itu pun masih tidak mau, terlalu kata Bang Haji Romai Rama itu. Itu nanti ada nilai filsafatnya, tapi saya akan menjelaskan dulu. Ibadah korban tinjauan dari ilmu fikih. Ibadah korban atau udhiyah. Udhiyah itu artinya penyembelihan ya. Korban artinya koruba yakrabu kurbanan. Ini kalau secara etimologi ya, secara bahasa. Koruba yakrabu kurbanan artinya pendekatan. Jadi ibadah korban itu sebetulnya simbol sebagai proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Adapun secara terminologi atau secara syar'an, ibadah korban itu adalah zabuhul hayawanat al-mahsusah, menyembelih hewan-hewan khusus atau tertentu. Karena enggak sembarang hewan bisa dijadikan ibadah korban. Misalnya ayam bisa nggak dijadikan hewan korban? Ya nggak bisa. Iya, karena nggak ada contohnya. Itu. Jadi penyembelihan hewan-hewan khusus tertentu, misalnya kambing, ya, onta, sapi dan sejenisnya. Nah, ini yang bisa dijadikan hewan korban. Bisyaro itu mahsusatin dengan syarat-syarat tertentu. Artinya tidak semua hewan yang ditentukan itu bisa dijadikan hewan korban. Misalnya harus sehat. Sehat itu artinya tidak kena penyakit, apalagi penyakit yang berbahaya. Biasanya kalau menjelang ibadah korban, ini tim dinas kesehatan memeriksa hewan-hewan korban yang dijual, mana yang boleh dijual, mana yang tidak, karena berbahaya kalau punya penyakit ya yang menular atau yang berbahaya. Itu. Jadi harus sehat. Bahkan dianjurkan harus yang bertanduk, gitu kan? Abdalnya. Yang gemuk. Jangan berkorban yang kurus. Ya tambah kurus, betul nggak ya?
Yang berkorban yang kurus. Nah, kalau yang kurus apanya yang mau dibagikan, yang disegahkan, betul nggak? Karena hewan korban itu adalah nanti dagingnya diberikan kepada fakir, miskin atau yang membutuhkan, agar mereka ikut tersenyum di hari raya Idul Adha. Biniyati taqarruban ilallah, dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah dengan rela mengorbankan putranya Ismail, tapi kita cukup mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan hewan korban. Itu. Kemudian apa itu hukum kurban? Hukum udhiyah. Ini ternyata ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa asal hukum ibadah kurban adalah wajib bagi yang mampu. Wajib. Kalau wajib artinya apa? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kan gitu ya definisinya, ya. Sudah pakam, sudah baku. Yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Mendapat pahala bagi yang melaksanakannya dan mendapat siksa bagi yang artinya berdosa. Kalau hukumnya wajib. Gitu. Mana dalilnya? Tadi sudah bacakan. Ini termasuk surat yang sangat pendek. Mungkin surat terpendek kali ya. Lebih pendek dari surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka, sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad al-kautsar. Ini firman Allah. Kata Allah, kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu artinya sesuatu yang banyak. Apakah Nabi diberikan sesuatu yang banyak? Apakah berupa tanah ribuan hektar? Tidak. Apakah Nabi Muhammad punya emas dan perak sekian kilogram? Tidak. Tapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad diberikan sesuatu yang banyak? Bahkan nilainya lebih dari itu semua. Apa itu? An-nubuwah. Bahwa Nabi Muhammad mendapat gelar kenabian. Ini adalah pangkat yang sangat tinggi. Nabi Muhammad adalah al-Mustafa, manusia pilihan. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah dari segala raja, dari segala nabi dan rasul. Itu. Karena beliau punya sifat kenabian. Ya. Beliau menerima wahyu. Bahkan beliau ada mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga yang ada di sorga. Boleh saja kita terpesona kalau dengan ada telaga yang indah di dunia, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan telaga Kautsar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah gambaran bahwa Nabi Muhammad ini adalah mendapat rezeki yang sangat banyak. Pangkat kenabian, beliau maksum, beliau bisa menerima wahyu, ya tak? Nah, bahkan beliau sudah disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad dapat perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika, maka salatlah ya Muhammad li rabbika, untuk Tuhanmu. Ada yang mengatakan para ulama bahwa salat di sini adalah salat Idul Adha. Wanhar, setelah salat kemudian berkorbanlah. Makanya ibadah korban itu dilaksanakannya setelah selesai salat Idul Adha dan khutbah. Kalau sebelumnya nggak boleh, nggak ada contohnya.
Barang siapa yang berkorban sebelum pelaksanaan sholat dan Idul Adha, yazbahu innama yazbahu li nafsi, itu hanya korban biasa, bukan korban mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena urutannya begitu. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dulu Idul Adha, barulah kita melaksanakan ibadah korban atau udhiyah. Itu. Di sini wanhar perintah. Wanhar, berkorbanlah. Al aslu fil amri lil wujub, ke dalam usul fikih itu. Bahwa asal perintah Allah itu adalah wajib. Asal perintah Allah itu wajib. Al aslu fil amri lil wujub atau li tahrim. Ada lagi lil wujub. Bahwa kata larangan li tahrim. Nah, para ulama ada yang berpendapat bahwa asal perintah di sini adalah menunjukkan wajib, padahal tidak semua perintah Allah itu menunjukkan wajib, bisa saja ada yang sunnah sifatnya. Kemudian diperkuat oleh hadis, man wajada sa'atan, barang siapa yang menemukan keluasan, kesempatan, menemukan keluasan rezeki, falam yudahi, dan dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati musola saya. Janganlah dia sekali-kali mendekatkan musola saya. Kenapa Rasulullah ini sampai berkata demikian? Barang siapa yang punya keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, jangan mampir, jangan dekat-dekat di tempat sholat saya, karena Nabi tidak suka dengan orang pelit, bahil, apa lagi? Medit, apa lagi bu? Koret, apa lagi bu? Pantat hitam, ya bu ya? Iya. Jadi Rasulullah itu nggak suka orang yang pelit. Dikasih kesempatan, dikasih rezeki yang banyak pada bulan Idul Adha, tapi dia tidak mau berkorban. Ismail putranya masih mau dikorbankan, walaupun akhirnya endingnya diselamatkan oleh Allah. Kita diganti dengan hewan korban. Berapa sih harganya kambing? Kambing aja dah yang kecilan, 3 juta ya, 4 juta yang gedean dikit ya. Iya. Masa kita seumur hidup sekali aja nggak mau, nggak bisa? Nikmat yang dikasih oleh Allah begitu banyak, betul nggak? Rumah kita bisa bangun, kontrakan bisa kita bangun, ruko bisa kita bangun, tanah di mana-mana yang punya. Iya. Mobil bisa dibeli. Istri berapa? 2. Masa dipinta oleh Allah cuman 1 ekor kambing saja, sekali saja seumur hidup, masih kagak mau berkorban, padahal ini perintah Allah. Terlalu ini kata Bang Haji ini. Nah ini, makanya dia mengatakan bahwa menyembelih hewan korban itu pada hakikatnya itu simbol yang kita sembelih adalah sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir, sifat kehewanan, sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Kita sembelih tuh, ya. Makanya orang yang berkorban itu nanti yang dilihat oleh Allah bukan dagingnya. Allah tidak butuh dengan daging korban, itu buat manusia, betul ya? Buat kita. Tapi yang Allah nilai itu nanti adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maunya kita, tunduknya kita melaksanakan perintah korban ini, itu yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu, karena ketakwaan. Mau tidak melaksanakan perintah Allah dengan tulus. Nah, itu yang susah.
Ya mungkin ada aja orang yang mau berkorban tapi tujuannya pencitraan, betul nggak? Bisa saja motong hewan korban satu, maka manggil wartawan lagi, masuk TV, betul nggak? Nggak usah. Kecuali mereka yang meliput kita nggak ada masalah. Inilah bapak-bapak sekalian. Jadi masalah korban ini ada kaitannya dengan ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak melaksanakan perintah Allah. Begitu juga sholat subuh kita pada hari ini. Bukan hanya masalah sholatnya. Mungkin kalau sholatnya wallahu a'lam bishawab, sholat kita ini seperti apa sempurna atau tidak, diterima atau tidak. Makanya kita kalau habis sholat disuruh istighfar 3 kali minimal, betul ya? Supaya kalau sholat kita ini sempurna bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah bertobat dengan kelalaian kita. Coba ibu tanya, Bu, ibu tadi sholat berapa persen ibu ingat Allah? Berapa persen, Bu? Jangan-jangan 50% juga enggak, betul ya? 50% ingat Allah, 50% ingat dapur. Ya betul nggak? Itu. Tapi tulusnya kita, keikhlasannya kita, melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid, ke rumah Allah ini, kemudian kita dengan tulus dan ikhlas, tunduk dan runduk melaksanakan perintah Allah, sholat subuh berjamaah. Mungkin itu nilainya lebih tinggi. Emang tujuannya ibadah apa sih? Tujuannya sholat apa sih? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting di situ. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa hukum ibadah kurban ini adalah sunnah. Ini pendapat mayoritas di kalangan ulama Indonesia, bahwa asal ibadah korban itu adalah sunnah muakkadah, terutama di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah itu? Sunnah yang dikuatkan, yang mendekati wajib. Kalau bisa usahakan, jangan sampai tidak, minimal seumur hidup sekali. Afdolnya kalau mampu ibadah korban itu setiap tahun selama kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Apa dasarnya bahwa ibadah korban itu adalah sunnah? Dalam yang berpendapat ibadah korban itu sunnah adalah sebuah hadis Nabi dari Imam Tirmizi, yaitu umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan berkorban, kata Nabi, wa huwa sunnatul lakum, tetapi dia sunnah buat kalian. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalil yang kedua, kutiba alaikum, kutiba alayya an-nahru, diwajibkan atas aku berkorban. Walaisa biwajibin alaikum, dan dia bukan wajib bagi kalian. Hadis Imam Daruqutni. Berdasarkan dalil-dalil ini, maka asal ibadah korban itu bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Tapi saya berpendapat begini, ibadah itu jangan terlalu terpaku dengan masalah hukumnya. Alah, ini kan wajib, harus dilaksanakan. Ini kan sunnah, santai saja. Akhirnya sampai meninggal dunia tidak sempat berkorban. Kalau menurut saya ibadah korban ini kita jangan terfokus saja kepada hukum fikih antara wajib dan oh ini sunnah, oh ini wajib. Kalau wajib takut dosa. Ini masih kelas awam. Kalau sunnah santai saja, betul ya? Enggak berdosa, ini bukan itu.
Tapi yang dinilai bagaimana mau tidak melaksanakan perintah ini. Jadi maunya itu yang dinilai tinggi itu. Mau nggak melaksanakan perintah Allah ini? Inilah Bapak-Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan panjang umur. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya manusia nanti di akhir zaman, nanti di hadapan Allah, yang paling mulia siapa? Bukan ulama, bukan habaib, ya, bukan siapa-siapa, tapi siapa saja orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling tunduk kepada Allah, orang yang paling menghambakan diri kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling patuh kepada Allah, itulah yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagai kesimpulan, yang saya udah janji nggak lama-lama karena ada acara. Malah kata beliau mana burung hudhud, udah pakai duduk mukadimah langsung salam tutup pulang. Waduh, domelin ibu saya kalau begitu. Jadi kalau begitu kita lihat secara filosofis ya, nilai filsafat ibadah kurban. Kenapa Nabi Ibrahim tulus melaksanakan perintah yang berat ini? Padahal dia sudah menantikan keturunan yang akan melanjutkannya. Karena biasanya para nabi-nabi terdahulu kalau lahir punya anaknya laki-laki juga menjadi nabi. Setelah dinantikan sekian lama, lahirlah itu Ismail, ternyata disuruh sembelih. Kok Nabi Ibrahim mau melaksanakannya? Karena bagi Nabi Ibrahim, apapun yang dia milikinya itu adalah pada hakikatnya amanat dari Allah Subhanahu, bukan milik kita mutlak. Lah kita makan kadang-kadang merasa milik kita, betul nggak? Akhirnya terasa berat melepasnya, mengorbankannya, mengeluarkannya. Nabi Ibrahim berpikir bahwa istri, anak sekalipun itu adalah bukan milik saya, tapi itu milik Allah. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu. Benar nggak Pak? Kalau nggak begitu, anak kita mati, bisa gila kita, betul nggak? Bini kita mati, bisa stres kita. Tapi karena kita punya keyakinan, istri, anak, jabatan, kesehatan, harta, semua yang kita miliki itu adalah titipan amanat dari Allah. Kapan saja Allah mau ambil, bisa nggak? Jadi nilai filsafatnya di sini tuh ibadah kurban itu. Makanya Nabi Ibrahim begitu dapat perintah ibadah korban, dia siap melaksanakan. Walaupun yang dikorbankan harus putra kesayangannya. Buat apa punya anak banyak, tetapi menghalangi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Makanya mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, istri kita menjadi istri yang solehah, ya, yang bisa menghantarkan kita, membantu kita menuju ridho Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lihat Nabi Ibrahim itu, istrinya setuju, putranya setuju, melaksanakan, membantu pelaksanaan berat ini dari Allah. Tapi ujung-ujungnya akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Intan surullah yan suruh wa yusabit aqdamakum. Jadi kalau kita membela agama Allah, kalau kita berjuang untuk agama Allah,
maka Allah pun akan membela kita. Nabi Ibrahim itu Pak, sebelum dia mengorbankan putranya Ismail, dalam konon sejarahnya beliau sudah mengorbankan, nggak tahulah, mungkin bisa ribuan, ratusan unta. Karena Nabi Ibrahim itu nabi yang kaya loh Pak. Dia punya perkebunan kurma yang luas, dia punya peternakan unta, dia punya peternakan domba. Di mana? Di dalam satu kampung, mungkin kalau sekarang udah kota, namanya Hebron di Palestina. Di sana itu ada masjid, namanya Masjid apa? Nah, Ibrahim ya? Itu. Ini Bapak sekalian. Kalau diuangkan, bayangkan itu. Misalnya kalau 100 unta. 1 unta berapa harganya? Pak Jarban, berapa harganya? Pengalaman nggak? Hah? Unta berapa harganya? Kalau sapi berapa harganya? Hah? Taruhlah 20 ya, rata-rata 20 juta ya. 20 atau 25 juta ya. Kali 100 berapa? 2,5 miliar. Hah? Bener? Oh, saya mah gak biasa ngitung duit. Iya, ribuan domba, miliaran itu. Jadi Nabi Ibrahim jangan dibilang kalau masa berkorban harta benda. Ratusan unta, ribuan domba dikorbankan untuk Allah. Sampai putra semata wayang atu-atunya dipinta oleh Allah masih mau melaksanakannya. Bahkan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali diperintah untuk menghitankan dirinya sendiri karena belum ada tukang sunat. Apa ini? Suruh pulang. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang mendapat perintah khitan. Jadi masalah syariat sunat hitan itu termasuk syariah qadimah juga yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ihtatana Ibrahimu Khalilur Rahman wahtat ba'da ma'atat alisamanuna sana wahtatana bil kudub. Telah berhitan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman setelah umur 80 tahun. Bayangkan itu. Bagaimana nyunatinya 80 tahun itu udah kakek-kakek. Alot itu rasanya udah ada. Iya. Enggak ada tukang sunat, berhitan sendiri. Pakai apa, Pak? Bil kodum. Ya sejenis kampak gitu. Karena belum ada alat pisau tajam tuh ya. Bayangkan, Pak. Nabi Ibrahim sunat sendiri pakai kampak. Kalau kita biarin gue jadi Cina ada sekalian. Wogah ya. Iya. Makanya Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ulul Azmi. Derajatnya itu. Termasuk Ulul Azmi. Bahkan kalau secara silsilah umat Islam itu kalau diusul-usul adalah keturunan dari Bani Ismailiyah. Nabi keturunan Nabi Ismail. Ismail kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim punya 2 istri. Yang pertama namanya Siti Sarah. Akhirnya punya anak juga, cuman belakangan hamilnya. Lahirlah Nabi Ishak. Nabi Ishak inilah nanti menjadi keturunan Nabi-Nabi Yahudi, Yakub dan sebagainya. Makanya orang akur. Keturunan dari bini tua dengan bini muda. Kenapa? Orang Yahudi mereka maunya Nabi akhir zaman dari keturunan mereka. Tapi Allah menakdirkan Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari segala Nabi dan Rasul dari keturunan Ismail. Ini yang dinamakan menjadi kaum muslim, umat Islam. Bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi kaum muslimin, umatnya Rasulullah. Coba kalau kita ditakdirkan menjadi
umat Bani Israel. Waduh, ya, penjajah terus kerjanya, ya. Nanya terus kerjanya, tapi nggak pernah melaksanakan. Bani Israel loh, nanya mulu, ya. Dipakai mah kagak lu mah, ya kan begitu. Udah jadi istilah itu. Nah, iya, ini barangkali yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sebuah motivasi dan pencerahan buat kita. Nah, ini saya akan mana tadi doanya dibagikan, kenang-kenangan. Saya nggak tahu nih apa udah pernah dibagikan atau belum. Sebagai kenang-kenangan, nanti ada kaitannya dengan masalah ibadah korban. Ini kita hidup di akhir zaman ini, senjata kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah malas berdoa. Belum Pak Haji Samsul, udah belum ya? Belum ya, yang bawah kayaknya belum tuh ya? Iya, ini penting karena ini doa dibacanya di dalam sholat. Sedangkan kita setiap hari sholat. Kalau yang udah tahu, alhamdulillah, ngingetin lagi, baca terus. Kalau yang belum, dibaca, dihafal sampai kita baca di dalam sholat. Ajarkan kepada anak-anak istri kita. Itu kita lihat. Ya, Bapak sekalian, ini doa yang pertama, doa dibaca setelah tasyahud akhir. Di mana bacanya, Bu? Setelah tasyahud akhir. Innaka hamidum majid. Jangan beri salam dulu, baca doa ini. Kata Nabi, idza faraga ahadukum min tasyahud akhir falyasta'id billah bi arba'in. Kalau sudah selesai membaca tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Tuh, kalau habis baca tahiyat akhir, jangan beri salam dulu. Minta perlindungan kepada Allah. Minta keselamatan kepada Allah tentang 4 hal. Yang pertama dari azab kubur. Yang kedua dari azab neraka jahanam. Masya Allah ya. Yang ketiga dari sekarang zaman fitnah ini, zaman hoax ya. Fitnah kehidupan, min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnati masih dajjal, dan dari fitnah inilah sebentar besar fitnah, yaitu dajjal nanti di akhir zaman. Mereka dajjal ini akan memurtadkan manusia, mengkafirkan manusia, bukannya menyuruh nyembah Allah tapi menyuruh nyembah dirinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ibu-ibu dah. Nah, itu ya. Jadi saya terjemahkan ya. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, min azabil qabri dari azab kubur. Emang udah siap menghadapi azab kubur? Udah siap? Mudah-mudahan ini yang hadir selamat dari azab kubur. Masya Allah. Kita apalagi benernya ya, ngelihat sinetron aja udah ngeri, betul ya? Betul nggak? Kuburan meleduk, betul nggak? Di kuburan jenazahnya belum diturunin udah ada ular gede banget, betul nggak? Udah macam-macam dah tuh. Kuburan banjir. Kalau musim hujan sih nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari azab kubur. Itu pintu akhirat pertama loh. Betul nggak? Pintu akhirat pertama, alam kubur. Itu pintu akhirat pertama tuh. Alam kubur itu alam penantian antara kehidupan dunia dan akhir. Dunia kita udah tinggalkan karena kita sudah mati, tapi akhirat kita belum bisa.
hari pengadilan. Kenapa? Karena belum datang kiamat. Nah, masa tunggu ini, masa tunggu. Bukan haji aja ada daftar tunggu. Waiting list. Di kuburan juga waiting list, betul ya? Menunggu datangnya kiamat. Selama kita nunggu di alam kubur ini, mudah-mudahan selamat. Makanya tadi kita kirimin Fatihah tuh ya, betul ya? Sahabat-sahabat kita dan jamaah kita yang telah meninggal biasakan tuh begitu ya. Nah, jangan kita lupakan. Mereka tuh sangat menantikan, merindukan dari kita ini sahabat-sahabat kita ya, sebagai sahabatnya, doa dari kita yang masih hidup. Ya kan? Itu. Kan ada sebuah lagu tuh. Ini Pak Jusiana senior nih. Insan yang berdosa di masa hidupnya kini mendapat siksa di dalam kuburnya serta hangus tubuhnya, hancur apa dah? Karena dibakar, karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api, sebagai balasan dosa yang dilakukan. Joget, masa lagu ini jogetin? Renungkan. Ini lagu nasihat, betul nggak? Ini lagu sama saya di SMP sih tahun 80-an. Ida Laila kalau saya nyanyi nih sama Mus Mulyadi, Orkes Mayu Awara, pimpinan S. Ahmadi dari Surabaya. Suara rintihan, begitu awalnya. Suara tangisan insan yang berdosa di masa hidupnya kini menjalani siksa di dalam kuburnya. Nah, itu dengar lagu itu aja kita dengeri, betul nggak? Merinding. Apalagi lagu kiamat, Romai Rama, betul nggak? Hari ini, hari kiamat, hari yang menghancurkan. Dia jogetin, kurang ajar benar. Bukan dipikirin tuh lagu. Renungin. Bisa Bang Haji marah itu. Dia jogetin. Itu lagu dakwah itu. Nah, iya. Ya Omai Rama kan dakwanya melalui musik ya, walaupun terkadang melalui mimbar juga. Itu. Saya termasuk orang yang senang seni. Biar nggak cepet tua. Walaupun udah tua. Ya udah pala 6 lewat 2. Itu ya. Jadi yang kedua yaitu wa azabin nari jahannam, neraka mengerikan, neraka kelas 1 VIP. Ada yang mau masuk neraka VIP? Jangan VIP, empernya gogah. Neraka yang paling kejam, paling dahsyat. Mintalah kita perlindung di dalam sholat. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini akhir zaman banyak fitnah. Jangankan hidup, mati aja masih ada fitnah. Orang mati masih dipitnah, dia minta matinya mati. Apalah dibilang, betul ya? Iya, diterima enggak diterima bumi lah, apalah macam-macam aja. Masya Allah, ya. Ya. Wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan daripada buruknya fitnah dajjal yang akan menyapu bersih keimanan manusia. Nauzubillah min. Nah sekarang dajjal itu, anak-anak dajjal cucu-cucunya udah mulai turun, termasuk handphone. Gara-gara handphone lupa dunia, lupa Allah. Betul gak ya? Lihat anak-anak kita gara-gara handphone disuruh ke warung aja, oke mamanya berantem dulu. Tapi kalau handphone, wah nomor 1. Betul gak? Tidur handphone dikelonin. Betul gak? Kemana aja dibawa, betul gak ya? Coba tasbih dibawa gak kemana-mana? Tapi handphone, termasuk saya. Oh saya buat ngetik sih tadi. Iya. Bukan handphonenya yang salah, yang menggunakan nikmal mal piyadi rajuli soleh, kata Nabi. Sebagus-bagusnya harta benda kalau dipegang orang yang soleh. Handphone pegang orang-orang yang soleh, bisa buat menambah ilmu, bisa baca tadarus Quran, betul ya? Bisa silaturahim. Coba kalau megang maling, buat apa coba? Hah?
Iya. Coba kalau yang megang gelandangan politik nyebar hoax, betul nggak? Nah, jadi bukan masalah handphonenya. Nah, makanya ini ya kadang-kadang kita nggak siap menerima teknologi. Yang selanjutnya, yang di bawah itu tadi bacanya di mana, Bu? Ibu? Setelah tahiyat akhir, innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh nggak dibaca setelah sholat, dibaca lagi biar mantap? Boleh. Boleh. Doa mah nggak ngelarang. Tapi kalau doa di dalam sholat nggak boleh sembarangan, betul nggak ya? Harus ada contoh dari Nabi atau dari ulama. Nggak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab, ya bisa batal sholatnya. Yang kedua, ini yang sangat penting. Doa di waktu sujud terakhir dalam sholat. Kita kalau sholat itu sujud terakhir imam suka lama ya. Nggak tahu kalau di sini mak. Tapi kalau di Mekah, di Madinah terutama ya, itu agak lama ya. Itu bukan ngelamun, harus ada yang dibaca, betul ya? Sujud lama tuh harus ada yang dibaca. Jangan pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa bisa batal. Harus pakai bahasa Arab karena di dalam sholat. Ini doa yang pertama ini ada dua kan ya? Ada dua. Yang pertama ini dari ulama, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz, tokoh Wahabi. Ya, ini seorang ulama ahli fatwa, orangnya alim sebenarnya. Walaupun Wahabi tapi orangnya alim. Jadi kita pakai ini, banyak pakai ini doa ini ya. Dan beliau mengajarkan di dalam sujud terakhir bacalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Jadi yang pertama minta apa tuh? Husnul. Emang ada kehidupan kematian yang paling indah kecuali husnul khatimah? Biar dia preman tapi waktu matinya husnul khatimah, dia lebih mulia daripada kita. Betul nggak? Jangan pernah berhenti minta supaya matinya husnul. Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Allah, sungguhnya aku minta kepadamu husnul khatimah, mati yang baik, endingnya baik. Yang kedua, Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, anugerahkan aku rezeki taubat nasuha sebelum, maksudnya supaya aku bisa taubat nasuha sebelum mati. Ada orang sampai mati nggak sempat taubat. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita suruh istighfar setiap hari. Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut. Itu. Yang ketiga, ya Allahumma ya maulikal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Allahumma, enggak pakai Allahumma juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dicoret aja. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Gitu aja lebih gampang. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Ini penting, Pak, karena banyak orang murtad keluar dari nauzubillah min. Ya muqallibal qulub, ya zat yang membolak-balikkan hati manusia, sabit, tetapkanlah, mantapkanlah qalbi, hatiku ala dini, atas agamamu. Biar kita tetap dalam iman dan Islam. Itu ya. Ini dibaca tiga-tiganya nih ya. Itu. Tapi ini enggak ada yang susah sah. Ini doa sering kita dengar ya. Cuma digabungkan oleh Syekh Abdul Aziz, digabungkan. Jadi kita sambil sujud, setelah kita baca doa sujud apa biasanya? Subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali kan ya? Terus kita baca Allahumma inni as'aluka husnal, Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Baru kita bangun dari sujud mana tuh? Akhir, baru kita bangun baca tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir dibaca doa tadi itu yang di atas. Allahumma ini as'aluka Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri, seterusnya. Gitu. Paham ya? Nah, kalau ini yang pertama waktu sujud ini adalah ini dari para ulama. Tapi ada yang dari hadis, terserah, ini lebih pendek, mana aja maunya. Ini dari hadis, artinya dari Nabi. Allahumma ghfirli
Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah aku, zanbi, dosaku. Kalau saya dua-duanya saya pakai. Allahumma gfirli zanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Zanbun dan dosa. Dikkohu wajillahu. Apa dikkohu? Sedikit, wajilahu maupun yang banyak. Dosa yang kecil maupun dosa yang gede. Yang dikit maupun yang banyak. Ampuni ya Allah. Terus apa itu? Awalahu wa akhirahu. Dari doa awal, dari mulai akil balik yang aku lakukan, akhirahu sampai akhir hayatku, kalau ada dosa, ampuni ya Allah. Luar biasa ini. Sir wa sirrahu wa alaniya. Sirrahu enggak pakai waw, harusnya itu ribet, bukan pakai waw. Sirrahu wa ala, sirrahu wa alaniyatahu. Ini terbalik ini yang ngetik ini. Artinya sirrahu wa alaniyatahu, wawnya di tengah. Sirrahu wa alaniyatahu. Harusnya begitu. Ya. Paham ya? Apa sirrahu itu? Baik itu yang saya lakukan diam-diam, enggak ada orang, itu dosa, maupun dosa yang dilakukan alaniyah, terang-terang kanan. Betul nggak? Kan dosa ada yang kita lakukan diam-diam, ada yang kita lakukan secara terbuka. Itu kalau ada dosa yang seperti itu, ampuni ya Allah. Gitu ya. Ini dibacanya di waktu sujud. Kenapa sih ada doa di waktu sujud? Nabi bilang begini. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih. Sedekat-dekatnya seorang hamba manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah, wa huwa sajidun. Dia sedang sujud. Karena sujud itu rata nih. Kepala yang kita hormati di atas sama dengan kaki, betul nggak? Kalau lagi sujud. Fa'aksiru fi du'a. Perbanyaklah doa di waktu sujud. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu, karena ini di dalam salat, maka tidak sembarang doa. Maka ini saya kasih ya. Ini saja barangkali dapat saya sampaikan. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah muzatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadi yakbir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana inda khuruji ruhina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qablal maut ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.